Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita Ayunita dan teman saya Nurul Saadah dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan tentang jenis-jenis bermain. Jadi di jenis-jenis bermain itu ada 6. Yang pertama bermain bebas, yang kedua bermain sendiri, yang ketiga permainan mengamati, yang keempat permainan asosiatif, yang kelima permainan berkelompok, yang keenam permainan paralel. Dan juga ada bermain dengan sosial, bermain dengan benda, bermain sosiodrama dan juga peran. Di sini saya akan menjelaskan tentang bermain bebas, bermain sendiri, dan permainan mengamati. Bermain merupakan kegiatan yang penting bagi pertumbuhan dan perkembangan fisik, sosial, emosi, intelektual, dan spiritual. Bermain adalah kegiatan untuk bersenang-senang yang terjadi secara alami. Anak memperoleh kesenangan, kenikmatan, pengetahuan, imajinasi, dan motivasi dan bersosialisasi. Bermain bebas yang pertama, bermain bebas merupakan kegiatan di pendidikan anak usia dini, sangat rajin, dan keterlibatan anak yang berinteraksi sosial dengan yang lain. Bermain bebas akan memberikan kesempatan kepada anak untuk melebihi beragam kegiatan yang terjadi sesuai dengan minat dan kemampuan untuk anak. Yang kedua, bermain sendiri. Manfaat anak bermain sendiri ada 5. Yang pertama, mengajari anak bersenang-senang secara mandiri. Yang kedua, melatih imajinasi. Yang ketiga, mengimbangkan kemandirian sosial. Yang keempat, mengajarkan anak cara menenangkan diri. Yang kelima, siap untuk sekolah. Bermain mengamati ialah anak sedang mengobservasi teman-teman yang lain dalam dia tidak ikut aksi. Selain itu, mereka juga bisa mengamati apa yang dilakukan oleh orang tua dan orang dewasa di sekitarnya. Permainan mengamati ini dilakukan oleh anak usia umur 2-3 tahun. Permainan mengamati membantu si kecil untuk membangunkan komunikasi dengan temannya. Baik, terima kasih kepada saudari Siska. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi kami. Tadi sudah dijelaskan oleh teman saya Siska bahwasanya jenis-jenis bermain itu ada 6. Yang pertama itu ada bermain bebas, bermain sendiri, dan mengamati. Kan sudah dijelaskan oleh teman saya. Jadi saya akan melanjutkannya. Yang keempat itu ada permainan paralel. Yang dimaksud permainan paralel itu, dia itu suatu permainan yang dilakukan oleh beberapa orang anak dengan menggunakan alat permainan yang sama, namun anak-anak bermain secara mandiri. Dan yang kelima itu ada permainan asosiatif. Permainan ini di mana anak bermain bersama, akan tetapi tidak ada suatu pengaturan. Beberapa anak mungkin memilih menjadi polisi atau kegiatan permainan kerja-kejaran. Dan yang terakhir itu ada permainan berkelompok atau group game. Sejenis permainan ini yang secara khusus dirancang untuk melibatkan beberapa permainan. Permainan sosial merupakan bermain dengan teman sebaya. Permainan tersebut adalah dengan menuntut anak dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan yang lainnya. Bermain sosial membantu anak dalam aspek sosialnya. Bermain sosial juga meningkatkan kompetensi dalam diri anak. Terima kasih kepada moderator. Baik, saya akan menjelaskan B. Bermain dengan benda. Permainan dengan menggunakan benda dapat mengembangkan berbagai aspek perkembangan anak. Di sini, anak-anak belajar mengenai suatu benda tersebut. Adapun beberapa bentuk permainan dengan benda meliputi yang pertama itu ada bermain air, bermain balok, bermain platisin, bermain masak-masakan, kubus Rubik, permainan mobil kontrol remote, permainan puzzle, permainan katapel, dan yang terakhir itu permainan patok lele.
C. Bermain peran dan sosiodrama. Sosiodrama berasal dari dua kata yang terdiri dari sosio dan drama. Kata sosio berarti sosial atau masyarakat menunjukkan pada kegiatan-kegiatan sosial. Sedangkan kata drama berasal dari bahasa Yunani yang berarti berbuat, berlaku atau bereaksi. Selanjutnya, Sanjaya mengemukakan bahwa sosiodrama adalah metode pembelajaran bermain untuk memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan fenomena sosial. Bermain peran atau yang sering disebut role playing. Metode ini yang pembelajarannya di dalamnya terdapat perilaku pura-pura atau berakting, dan siswa yang sudah perannya yang ditentukan itu dia disebut dengan acting. Metode bermain peran dapat menimbulkan pengalaman belajar seperti kemampuan kerjasama, komunikatif, dan menginterpretasikan suatu kegiatan. Oke, sekian dari video jenis-jenis bermain kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.